Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu dimensi ekonomi dalam wakaf serta syarat menghidupkan peran wakaf. Saya Nailatul Adiba bersama satu rekan saya Dina Maslahatul Jannah. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu dimensi ekonomi dalam wakaf. Wakaf sebagai sodako jariyah yang dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat. Wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Selanjutnya, menurut Abdul Halim, muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbentuknya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan layanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan, dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham dan bagian atau unit dana investasi. Sistem hadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting. Karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat menghidupkan peran wakaf. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf perlu dikelola dengan baik agar bisa tersalurkan dengan benar. Harta wakaf harus diupayakan untuk memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam menghidupkan wakaf, ada 3 filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memperdayakan wakaf secara produktif. Yang pertama, pola manajemen harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, di mana dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Yang kedua, asas kesejahteraan nadir, yang berarti kita menjadikan nadir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ketiga, asas transparansi dan accountability. Jadi, badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audit financial report. Baik, mengenai presentasi dimensi wakaf dan syarat menghidupkan wakaf, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.